Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah pada hari ini, pada minggu ketiga, 16 Mei tahun 2021. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita tenang di hadapan Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit diri, karena Tuhan berada di bait sucinya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari saudara-saudara kita memuji dan meninggikan Allah kita. Sungguh besar Kau Allahku. Bila lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara, silakan duduk.
Tuhan mengizinkan kita untuk datang kepadanya setiap saat ketika kita mau mengakui dosa di hadapannya. Termasuk hari ini ketika kita datang kepada Tuhan di ibadah kita pada hari ini. Mari kita dengan rendah hati kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau datang kepada Tuhan. Tolong ampuni dosa-dosa saya Tuhan. Kita nyanyikan lagu pengakuan dosa. Ya, selamatkanku. Terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Sungguh pun ku menolaknya, ya rela mati menggantikanku. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Mazmur nomor 79 ayat 9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Diperlukan Tuhanku, sehingga ku melihat tusuk-Nya. Dan tergeraklah hatiku oleh kasih dan besar rahmat-Nya. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita merendahkan hati menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang mulia dan kudus, kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang mengasihi dan peduli terhadap kehidupan kami. Kami bersyukur jika sampai detik ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi setiap kami, sehingga kami bisa diperkenankan untuk boleh hidup dan melayani Engkau. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengenal kami satu persatu. Kami sadar ya Tuhan tak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan, termasuk cacat, kesalahan dan dosa kami. Oleh sebab itu kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami sadar akan segala dosa-dosa kami. Kami mengakui ya Tuhan bahwa seringkali kami berdosa dalam pikiran, perkataan dan tindakan kami yang melukai orang-orang terdekat kami ya Tuhan, dan mungkin termasuk keluarga kami. Kami juga seringkali lebih menuruti kehendak kami sendiri daripada kehendak Tuhan. Kami sungguh memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau menahirkan kami, kiranya Engkau mengampuni kami. Dan kiranya dengan pengampunan-Mu kami boleh kembali untuk hidup dalam anugerah-Mu dari hari lepas hari. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Perantara dan Penebus kami berdoa.
Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita akan menerima janji pengampunan dosa yang diambil dari Roma 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kita nyanyikan nyanyian syukur, rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Saudara-saudara, mari kita sebagai orang yang percaya, kita menyatakan iman kita. Karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati kita katakan pernyataan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah segala apa yang kita lakukan, perkataan, perbuatan kita di dalam ibadah ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. saya persilakan Bapak Yakob. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemik yang belum selesai ini. Kita masih boleh bertemu melalui online seperti ini. Dan kali ini mungkin di dalam bagian dari bulan keluarga barangkali. Sehingga tema kita dikaitkan dengan keluarga. Jadi keluarga yang bertumbuh. Jadi saya percaya sekali bahwa masing-masing kita sangat familiar sekali dengan istilah keluarga. Oleh karena kita semuanya menjadi bagian dari keluarga. Tetapi kalau kita itu mau mengevaluir akan kehidupan keluarga kita, dan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, barangkali tidak semua dari kita itu cukup puas dan bisa mengatakan bahwa keluarga kami itu keluarga yang baik, yang diperkenan Tuhan. Meskipun demikian, saudara, kriteria cara menilai itu tidak selalu kita miliki dengan accurate ya. Nah, sehingga penilaian kita belum tentu penilaian seperti apa yang Alkitab itu ajarkan. Jadi saudara, kita secara khusus coba memikirkannya sambil kita melihat apa yang Alkitab itu katakan. Mari kita berdoa dulu, kiranya Roh Kudus menolong kita. Tuhan, kami tahu bahwa kami di tengah kehidupan yang tidak mudah ini, di tengah pandemik yang belum berkesudahan ini, di mana kami, Tuhan, ada yang oke-oke sehingga kami masih bisa bertamasya ke sana kemari. Kami masih bisa mempunyai alasan untuk mengisi waktu kami dengan bersuka cita. Tetapi ada juga di antara kami yang bahkan melihat orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan sakit, bahkan dirawat di rumah sakit dan tidak ada satu individu pun dari keluarga yang menemaninya, Tuhan. Sampai pada ajal menjemput dia. Kehidupan ini untuk orang-orang tertentu menjadi kehidupan yang sangat tragis. Menyedihkan sekali. Meskipun kami tahu Tuhan seperti dengan janji-Mu bahwa tidak ada satupun yang bisa menceraikan kami dari kasih-Mu. Baik itu peperangan, aniaya, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Tetapi Tuhan kadang-kadang kami yang kenal sekali akan diri kami sendiri bahwa kami tidak selalu siap menghadapi akan krisis demi krisis. Tuhan tolong jemaat-Mu ini di dalam keadaan masing-masing yang kami tidak ketahui Tuhan. Bahkan di tengah krisis ini ada yang kami mengalami tambahan lagi kesulitan finansial, kesulitan di dalam komunikasi dengan anak, dengan orang tua.
Oh Tuhan, bahkan ada berbagai masalah tambahan lagi yang kami tidak pernah duga sebelumnya. Betapa sulitnya kami bisa menolong anak-anak yang masih kecil untuk belajar, untuk fokus di muka laptop. Oh Tuhan, sesuatu yang sangat baru bagi sebagian dari kami. Bahkan kami merasa kami tidak mempunyai pengertian apa-apa. Tuhan, masing-masing keluarga menghadapi berbagai keterkiliran. Tuhan, tolong kami. Dan jikalau secara khusus pada saat ini kami ingin memikirkan mengenai keluarga yang bertumbuh, Tuhan tolong supaya pikiran kami juga dipersiapkan mengarahkan berorientasi kepada keluarga dalam kami mengevaluir, kami menilai keluarga yang bertumbuh. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mempunyai pengertian yang mendekati kebenaran firman-Mu. Dengarkan seru sembahyang kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, saya akan membaca satu bagian dari Ibrani pasalnya yang ke-5. Saudara, beberapa ayat saja. Jadi Ibrani pasal yang ke-5 mulai ayatnya yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Masih ada satu ayat lagi saya ingin baca, yaitu dari Efesus pasal 2, saudara. Dari Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Efesus pasal 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, hari ini kita akan memikirkan secara khusus mengenai keluarga. Dan kita akan fokuskan kepada bagaimana kita menilai bahwa keluarga itu adalah keluarga yang bertumbuh. Saudara, saya percaya sekali masing-masing orang barangkali mempunyai definisinya sendiri. Barangkali mempunyai pikirannya sendiri. Meskipun sebagai orang Kristen, kita seringkali oleh karena terbiasa sekali barangkali kita mendengarkan ceramah, seminar mengenai keluarga. Dan kita itu mungkin tidak berani mengakui dengan prinsip iman Kristen apakah keluarga kita adalah keluarga yang betul-betul bertumbuh. Betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, jadi pada saat saya mengatakan keluarga yang bertumbuh, penilaian orang itu beda-beda. Saudara, Mei yang lalu, tanggal 5, belum lama ini ya, yaitu orang terkaya di dunia itu Bill Gates dari Microsoft itu bercerai. Saudara. Nah, Bill Gates menikahi akan Melinda itu adalah pernikahan yang orang pikir pernikahan yang terbaik karena dua-duanya orang pintar sekali dan dua-duanya orang baik. Tidak pernah ada rekod di dalam kehidupan mereka yang tidak karuan, saudara. Jadi mereka orang baik, orang tahu sopan santun, bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Tetapi tiba-tiba dunia dikejutkan oleh karena mereka berdua membuat statement. We don't believe anymore. Kita tidak percaya lagi that we can grow together.
bahwa kami bisa tumbuh bersama lagi in the next phase of our marriage life. Ya, di dalam fase hidup pernikahan kami yang selanjutnya. Dia memakai kata tumbuh ini. Kami tidak percaya kami bisa tumbuh di dalam fase pernikahan yang selanjutnya. Jadi kami mengambil keputusan untuk bercerai. Saudara-saudara, menarik sekali ya. Oleh karena apa? Oleh karena pertimbangan mereka itu adalah pertimbangan rasional yang memang disetujui bersama. Ya kan? Bahwa ternyata antara menikah dan tidak menikah kok sama saja. Yaitu dua-duanya itu juga aktif di samping perusahaan dari Microsoft yang terus berkembang, ya kan, sehingga dia menjadi orang terkaya di dunia dengan lebih dari 270 billion dolar. Nolnya 9, saudara. Dan mendirikan foundation itu kira-kira 139 billion dolar. Jadi bayangkan aja ya, foundation untuk mendanai macam-macam hal yang baik di dunia ini. Dilakukan oleh Bill Gates dengan istrinya Melinda ini. Jadi di tempat mereka foundation bicara soal itu. Di Roma bicara itu lagi. Jadi sebetulnya mereka tidak cukup kreatif oleh karena sistem dan memang personality mereka sudah begitu. Jadi apa bedanya antara menikah dan tidak menikah? Sehingga mereka mengatakan better we divorce. Supaya apa? Kamu punya freedom. Ya kan, untuk lakukan apa saja, saya juga begitu. Ya kan, meskipun saya di Google itu saya melihat ternyata Bill Gates itu punya kekasih lain, saudara. Tetapi ini bukan jenis perjinahan seperti yang saudara bayangkan. Friend to talk, yaitu yang namanya Anne Winbald. Nah itu wajahnya juga tidak cantik, ya kan. Seorang wanita ceking begitu, cuma dia teman baik dari Bill Gates. Dan sampai disebutkan sebelum menikah dengan Melinda, mereka itu membuat suatu besar agreement, yaitu suatu persetujuan yang aneh sekali. Yaitu apa? Sudah menikah, tapi Melinda mengizinkan Bill Gates nanti setahun sekali. Cuma setahun sekali aja. Itu pun weekend tertentu, yaitu mereka spend together dengan Anne Winbald itu pergi kemana, Bahama lah, pergi ke Eropa, ke Swiss, begitu berdua tok. Cuma minta weekend. Nah itu besar ya, aneh sekali. Tapi ini bukan jenis perjinahan yang saudara bayangkan. Ini orang baik, orang sopan, tetapi menilai pertumbuhan dari pernikahan itu tidak seperti apa yang kita pikir ya. Jadi kalau mereka menikah itu seharusnya ya kan ada suatu pertumbuhan yang mereka merasa tidak mungkin mereka bisa lakukan dengan orang ini, yaitu suami istri ini. Yaitu Melinda melihat Bill Gates, Bill Gates melihat Melinda, ini bukan orangnya begitu. Jadi saudara, ini penilaian daripada Bill Gates. Dan saudara bisa bayangkan ya, ini jangan dipikir bahwa orang-orang Kristen itu semuanya punya pakai penilaian yang lain. Penilaian sesuai dengan Alkitab. Nah, saudara kita perlu hati-hati sekali. Saudara, cara kita menilai pertumbuhan itu bagaimana sih sebetulnya? Makanya setiap kali ada premarital counseling, saya tidak pernah lupa selalu tanya pasangan yang mau menikah itu. Ya kan? Saya selalu tanya, apa alasan kamu itu mengambil keputusan untuk menikah? Berapa lama kamu sudah pacaran? Bagaimana kamu itu menilai kamu sudah siap? Mereka bingung biasanya. Oleh karena mereka mencari alasan yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Tapi kemudian saya memberikan input. Seharusnya orang pacaran berapa lama saja, kalau sampai berani mengambil keputusan untuk menikah, seharusnya sudah mempunyai penilaian bahwa hubungan mereka menstimulate growth. Jadi membuat dorongan pertumbuhan terhadap yang lain. Saya tanya kepada kamu, apakah setelah kamu pacaran 2 tahun, 3 tahun ini, apa kamu menjadi lebih dewasa? Yaitu pacaran dengan orang ini. Kamu menjadi seorang yang mampu mengontrol emosi. Kamu menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kamu
mengerti bagaimana bisa menerima perbedaan. Kamu bahkan bisa toleran akan hal-hal yang tidak cocok dengan prinsip hidupmu jikalau prosesnya itu masih ongoing. Ya. Apakah kamu seperti itu? Apakah kamu itu happier? Sejak kamu pacaran, kamu menemukan self-fulfillment. Yaitu jiwamu merasa kebutuhan batinmu terpenuhi. Dengan orang ini. Nah itulah. Apakah kamu ya kan itu menjadi pribadi yang lebih dewasa? Nah ini. Apalagi jikalau saya tanya mengenai hubungan dengan Tuhan ya. Apakah orang ini membuat kamu lebih kenal dan mencintai Yesus Kristus Tuhanmu? Ya, apa enggak? Apakah orang ini membuat kamu itu bisa lebih wise, itu berkomunikasi dengan orang tuamu, dengan saudara-saudaramu? Sebab ada banyak orang pacaran, itu pada saat pacaran ternyata kehadiran pacar itu sudah membuat hubungan dengan orang tua itu jauh. Papa saja lagi ulang tahun, tidak datang dia. Ya kan? Saudara yang anaknya juga ulang tahun, biasanya dia yang ngatur semuanya, sekarang tidak lagi. Nah saya tanya kepada, kenapa menjadi begitu? Apakah kamu itu pacaran dengan orang yang tepat? Nah, jikalau kamu pacaran dengan orang yang tepat, cara mengukurnya adalah growth, pertumbuhan. Jadi kalau kamu tidak ada suatu progression di dalam pertumbuhan, ya kamu sebenarnya belum siap untuk menikah. Ya itu persoalan pertumbuhan. Makanya sekarang pada saat kita berbicara mengenai keluarga yang tumbuh, kita perlu hati-hati, saudara. Memang kalau berbicara mengenai pertumbuhan, itu selalu ada dua hal yang penting. Yang pertama, itu berkaitan dengan psychological, berkaitan dengan personality dari orang. Jadi yang pertama, apakah kepribadiannya mengalami perubahan, membaik? Nah itu. Tapi yang kedua selalu dalam kaitan dengan spirituality, yaitu dengan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena yang menilai sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Kadang-kadang keluarga itu adalah keluarga yang tanda petik ya, di mata manusia kacau. Tetapi Tuhan melihatnya lain loh. Nah saudara, kenapa saya berani mengatakan begitu? Oleh karena saya punya banyak klien saudara. Salah satu klien saya itu orang dari daerah Bandung sana saudara. Saudara, saya tahu oleh karena orang ini ya ketemu saya beberapa kali. Kemudian yang terakhir itu di dalam satu retreat. Nah, retreat dia membawa anak gitu ya. Beberapa ada 3 anak yang terbesar itu sudah 12 tahun. Nah saudara bayangkan ya. Lalu dia ngomong kepada saya, Pak saya mau konseling. Oh ya boleh. Lalu dia cerita. Saya sama suami saya itu sudah cerai gitu ya. Oke, nah maaf yang terkecil itu 12 tahun. Suami saya itu sudah cerai. Lalu, sudah 12 tahun Pak. Oh, kenapa bercerai? Saya tanya. Ya oleh karena dia itu main perempuan terus. Dia tidak bisa diatur, sudah kehidupannya liar sekali. Dan sekarang ini pada saat itu, 12 tahun yang lalu, dia pergi dengan seorang wanita yang jauh lebih muda. Dengan anak saya yang terbesar itu usianya sama. Ya sudah, tinggalkan keluarga, tidak pernah mengirimkan dana sama sekali. Dan kami tahu tinggalnya di mana. Tidak pernah dia kirim uang 1 sen pun kepada kami. 12 tahun Pak. Ya sudah, kami sudah tidak ada hubungan lagi. Ternyata saya tahu dia tinggal dengan seorang janda. Pada suatu hari suami saya itu stroke Pak. Dalam keadaan stroke itu, rupanya perempuan itu tidak mau melayani dia. Terpaksa suami saya itu kembali ke rumah mamanya yang miskin tinggal di kampung itu Pak. Dan sampai seminggu dia nelpon saya. Lalu mengatakan saya mau balik. Bayangin Pak. Memang pernikahan ini belum resmi tapi 12 tahun dia tinggalkan kami. Dalam sekarang itu dalam keadaan rongsokan. Dia mau balik.
Saya mesti bagaimana? Loh kok you tanya saya? Saya tanya begitu. Saya tidak tahu jawabannya. Mungkin baik tanya Yesus saja Tuhanmu. Saya bukan guyonan saudara. Saat itu saya kebetulan mau pimpin sesi saya. Sehingga saya mengatakan you tanya Tuhan Yesus saja. Dan kemudian hubungan omongan itu selesai sampai di sana. Beberapa bulan kemudian saya ketemu lagi sama wanita itu. Ternyata wanita itu adalah wanita yang istimewa. Saudara. Sudah diperlakukan begitu rupa oleh suaminya. Dia tidak bisa mematikan suara hati nuraninya. Oleh karena ada Roh Kudus. Dalam keadaan marah, benci sekali, muak. Bukan main lihat laki-laki yang brengsek itu. Dia terpaksa jemput suaminya. Saudara. Dibawa pulang ke rumah. Tiap hari disuapin. Bahkan dia mengatakan mandi pun dimandiin oleh dia. Tapi setiap kali ketemu dia marah luar biasa. Tapi dia tidak berdaya. Dia merasa dia tidak punya choice. Nah saudara, beberapa bulan di rumah itu, akhirnya suaminya itu minta dibaptis. Beberapa bulan kemudian dia meninggal dunia. Saudara, saya itu tidak exaggerate. Kuasa kehadiran Kristus di dalam kehidupan anak Tuhan. Kita kalau melihat keluarga seperti ini, mana kita mengatakan keluarga yang bertumbuh? Ini keluarga yang tidak karuan. Keluarga yang barangkali tidak bisa kita itu nilai, barangkali zero. Oleh karena tidak karuan. Tetapi keluarga yang di mata Tuhan, keluarga yang bertumbuh. Jadi saudara kalau kita mau berpikir mengenai pertumbuhan, kita perlu hati-hati. Oleh karena pada saat kita menilai kehidupan rumah tangga saudara. Nah kita tahu dua hal tadi kita tidak boleh kehilangan akan salah pengertian kita. Yaitu yang pertama masalah personality, itu masalah psychological. Saudara tahu bahwa setiap keluarga itu adalah kumpulan minimal dari dua orang. Yaitu laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Nah, cuma dua orang ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Kita tidak tahu dari mana. Tetapi latar belakang ini sangat menentukan sekali saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dari teori-teori mengenai perkembangan jiwa. Seperti misalnya saja dari Erik Erikson. Itu disebutkan bahwa sebetulnya setiap orang itu adalah produk pengalaman belajarnya sejak lahir. Di samping ada unsur herediter, tetapi ada pengalaman yang membuat dia menjadi seperti apa adanya sekarang. Jadi di dalam developmental stages, ini baru dari satu sisi yang namanya psikososial. Itu Erikson mengatakan bahwa anak pada usia 0 sampai 2 tahun, itu setiap anak itu membutuhkan sebetulnya kebutuhan primer yang dibutuhkan supaya dia bisa mengembangkan jiwa yang positif yang disebut trust. Bisa mempercayai orang. Bagaimana jiwa mempercayai orang itu bisa hadir? Yaitu dari kedua orang tuanya. Bayangkan saja jikalau seorang anak yang bayi yang usia 2 bulan. Ternyata lahir di tengah keluarga di mana kedua orang tuanya itu orang tua yang jahat. Di mana anak itu bangun barangkali jam 2 pagi dan dia ingin minum susu atau barangkali oleh karena dia ngompol. Lalu orang tua bangun dengan terpaksa dan kemudian marah-marah. Dan kemudian dengan kasar dia mengganti popoknya. Dengan kasar dia memberi air susu. Dengan kasar suaranya tidak enak didengar. Bayangkan, anak bayi yang masih kecil yang belum mampu berpikir dengan cognitive thinking seperti orang dewasa ini. Ternyata di dalam jiwanya sudah membuat pola-pola reaksi emosi tertentu. Yaitu apa? Saya tidak suka manusia. Dan manusia pertama yang saya itu kenal adalah mamaku. Setiap kali dia datang aku tidak senang. Jiwaku gelisah, aku takut. Bayangkan,
Sehingga anak itu meskipun belum bisa menjelaskan, tetapi dia sudah mengembangkan suatu jiwa yang namanya mistrust. Tidak bisa percaya orang. Saudara bisa membayangkan, nanti dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Dia tidak bisa menerima perbedaan. Dia nanti akan menjadi pribadi yang memakai hukumnya sendiri. Untuk mendapatkan sesuatu, barangkali dia membunuh orang, barangkali memperkosa orang, barangkali merampok. Nah, itu adalah pikirannya. Hasil dari mana? Pada saat dia usia 0 sampai 2 tahun. Tetapi kalau dia lahir dari keluarga yang baik, pengalaman mendapat sentuhan cinta kasih dari mamanya dan papanya, mendapat dekapan yang dinikmati, melihat akan mata orang tuanya yang penuh dengan kasih. Anak ini membuat suatu reaksi emosi yang positif yang namanya trust. Sehingga sepanjang umur hidupnya, dia selalu mempunyai hope, pengharapan. Dia menghadapi masalah apa saja, dia tidak akan menjadi putus asa. Dan dia itu menyukai sesama manusia. Dia kalau menikah, dia ingin sekali membangun kedekatan dengan orang yang menjadi suami atau istrinya. Dia ingin membangun personal relationship. Nah, saudara bisa bayangkan ya. Jadi suami istri yang menikah, latar belakangnya itu seperti apa? Nanti 2-3 tahun sudah berganti lagi kebutuhannya. Kalau 0 sampai 2 tahun itu kebutuhan trust, 2-3 tahun itu kebutuhannya adalah otonomi. Itu sense of autonomy, oleh karena anak itu sudah mulai bisa jalan. Sehingga apa? Anak yang bisa jalan itu exploring. Selalu ingin untuk kenal dunia ini. Dia sekarang masuk ke kamar mandi, dia melihat akan ini itu, ya kan? Dia masuk ke WC, dia masuk ke dapur, dia ingin melihat benda-benda tertentu. Makanya dia selalu ingin pegang ini dan itu, oleh karena apa? Dia curious. Dan kalau orang tuanya orang tua yang baik, dia akan bawa anak yang 2-3 tahun ini kemana-mana. Dibawa ke toko, dibawa ke pasar, dibawa bahkan ke zoo. Bisa melihat harimau, melihat ini. Anak ini akan berkembang sense of autonominya. Suatu dasar dari jiwa yang nanti ingin mengenal dan ingin mentaklukkan segala sesuatu. Mampu untuk mandiri. Coba bayangkan ya. Tetapi kalau sampai orang tuanya apa-apa tidak boleh. Maka yang muncul di dalam jiwanya itu adalah selalu ragu-ragu. Sense of doubt. Meskipun anak itu pintar sekalipun, dia itu selalu ragu-ragu, saudara. Dia seperti tidak kenal segala sesuatu. Dia merasa asing meskipun sudah kenal. Dia selalu bingung. Nah ini, saudara bisa membayangkan. Jadi dari mana latar belakang dari orang-orang tertentu. Jadi saya tidak akan teruskan yang lebih lanjut. Tetapi saudara, jikalau ada suatu yang namanya fixation. Yaitu developmental itu selalu merupakan suatu stages yang bertahap. Jikalau ada kemacetan barangkali pada fase usia 0 sampai 2 tahun. Atau barangkali 2-3 tahun. Atau barangkali 3-4 tahun fase otonomi. Barangkali 4 sampai 6 tahun fase industri. Dan kalau ada fixation, apa yang terjadi? Meskipun usianya sudah 28 tahun, selalu nanti dia ingin kembali kepada masa di mana dia tidak mendapat kebutuhan primernya. Oleh sebab itu jangan heran, ada orang yang sudah menikah dengan orang yang baik, bahkan kebutuhan seksnya itu terpenuhi. Secara seksuality, dia mencapai orgasme kalau hubungan seks. Tetapi selalu ada keinginan oral sex. Kenapa begitu? Oleh karena tidak tahu dia, sebetulnya ada dorongan kebutuhan mulut yang tidak pernah terpenuhi pada masa 0 sampai 2 tahun. Sehingga kebutuhannya itu aneh sekali, saudara. Dan ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga tingkah laku yang tidak masuk akal pun bisa hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah sekarang sudah bisa membayangkan. Pada saat kita berbicara mengenai keluarga yang tumbuh. Ternyata jikalau suamimu atau istrimu. Barangkali dari keluarga punya pengalaman-pengalaman. Dengan berbagai macam fixation atau kemacetan pada fase-fase tertentu. Di dalam perkembangan jiwanya. Sehingga muncul tingkah laku yang
saudara tidak bisa fahami, bagaimana saudara bisa tumbuh? Oleh karena apa? Kalau kita bisanya aja membaca buku yang namanya DSM, yaitu Diagnostic Statistical Manual. Itu semua deretan ratusan makan jenis penyakit jiwa. Saudara kan heran. Oleh karena 90% dari penyakit jiwa itu tidak tanda petik seperti apa yang kita duga. Kita kadang-kadang berpikir orang sakit jiwa itu adalah orang gila. Nah, orang gila itu biasanya kita nilai gila adalah jikalau segitiga dari kepribadiannya itu broken, disintegrated. Yaitu di mana orang itu tidak lagi berpikir dan merasa dan bertingkah laku di dalam satu ikatan, suatu harmonisasi jiwa yang seperti itu. Dia berpikir tapi dia merasa yang lain. Dia berpikir dan dia berorientasi berbeda. Tingkah lakunya juga lain. Nah, itu namanya schizophrenia. Nah, orang-orang schizophrenia biasanya orang psikosis seperti ini. Kadang-kadang juga ada gejala halusinasi, ada gejala delusi. Halusinasi itu barangkali melihat atau mendengar suara yang orang lain tidak lihat dan dengar, saudara. Dan berdelusi kadang-kadang selalu mempunyai waham. Selalu berpikir dengan pikiran-pikiran yang orang lain tidak bisa pahami. Dia selalu merasa dengan perasaan orang lain tidak bisa pahami. Tapi saya tidak bicara yang ekstrim seperti itu. 90% dari gejala abnormality ini tidak kelihatan. Oleh karena ada tipe orang neurotik. Nah, tipe orang neurotik misalnya adalah orang itu ada macam-macam neurotism. Oleh karena baik itu Karen Horney, Sigmund Freud membuat suatu definisi yang beda-beda. Ada yang moving toward, ada moving against. Tapi rata-rata itu orang neurotik. Itu adalah orang-orang yang tidak bisa ditekan. Tidak bisa dipersalahkan. Oleh karena orang itu begitu dia merasa terhina dan tertolak. Misalnya di jalan dia naik motor, kemudian ada motor lain yang motong. Langsung dia sudah tidak bisa tahan. Dia ingin sekali berkelahi, pukul orang itu. Bahkan dengan sopir truk, sopir bus pun dia mau berkelahi. Oleh karena apa? Dia neurotik. Jadi neurotik itu nanti dorongan munculnya kemarahan tidak bisa dikontrol. Saudara. Dan di Roma, sekali lagi. Mungkin saudara mempunyai suami atau istri yang kelihatan sehari-hari baik. Tetapi kalau dibantah aja. Pendapatnya saudara itu tidak setuju. Ini kalau orang lain kan oke-oke aja. Orang kan bisa berbeda pendapat kan. Tapi orang neurotik saudara. Satu kali dia merasa terhina. Dia bisa pecahin kaca. Bisa barangkali tendangkan TV. Barangkali usir kamu. Barangkali anak perempuanmu itu dibiarkan di luar sana. Kehujanan pun tidak diizinkan masuk. Oleh karena apa? Oleh karena dia ada dorongan-dorongan tertentu. Yang dia tidak bisa cegah. Nah, nanti beberapa jam kemudian barangkali dia itu baru mulai sadar. Tetapi sudah melakukan damage. Sudah melukai. Dan kadang-kadang luka itu menjadi permanen. Saudara. Jadi saudara kita itu melihat bahwa di dalam hidup ini ada macam-macam gejala. Pada saat kita berbicara mengenai keluarga yang bertumbuh. Kita ingat siapa sebetulnya individu dalam keluarga tersebut. Bagaimana personalitinya. Bagaimana kehidupan jiwanya. Jadi kalau hanya neurotik. Tapi kalau personality disorder. Kalau non-psychotic disorder. Waduh. Saudara ada orang non-psychotic disorder jenis gambling aja. Setiap kali pegang uang. Dia selalu gatal saudara. Dia selalu pakai untuk puak. Untuk gambling. Habis-habisan. Barangkali semuanya aja tidak peduli. Oleh karena apa? Terjerat dengan addiction. Jadi dia mau tidak mau terus akan gamble. Gamble terus. Ada yang terus menerus itu bermain-main dengan perempuan, dengan pelacuran. Itu non-psychotic disorder. Jadi sexual addicted. Bagaimana saudara bisa mengatakan bertumbuh? Jikalau realitanya kehidupan saudara itu. Kehidupan dengan quote-unquote personality tertentu. Nah itu personality disorder itu ada puluhan macam saudara. Ada orang obsesif kompulsif, ada orang yang paranoid selalu curiga. Bahkan kepada mertua, kepada orang tua tidak pernah bisa percaya. Selalu curiga dengan cara berpikir yang aneh sekali. Dan sekarang pada saat kita berpikir mengenai realita ini. Saya tidak tahu keadaan dari keluarga saudara masing-masing.
Tapi pada saat kita itu berbicara mengenai keluarga yang bertumbuh, apa lalu keluarga yang kebetulan tidak beruntung, sudah menikah dengan orang dengan gejala-gejala personality yang tidak baik seperti ini, apakah lalu hopeless? Apakah cukup bahwa ngerti saja prinsip iman Kristen itu bagaimana? Saudara, kita harus belajar sesuatu. Bahwa apapun juga kondisi dalam kehidupan rumah tangga, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa di dalam Dia sebenarnya tidak ada hal yang mustahil. Jikalau Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga saudara. Dalam keadaan apa saja. Roma pasal 8 itu mengatakan siapa sih yang bisa menceraikan kita dari kasih Allah. Meskipun kita tahu ada keluarga yang bermasalah. Ada keluarga yang masalahnya sederhana. Tetapi semua keluarga sebetulnya itu selalu ada harapan. Jikalau kita itu mengenal Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadirkan Yesus Kristus di dalam rumah tangga kita? Jadi saudara, tadi saya membaca di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Dan saya percaya sekali saudara mungkin familiar dengan ayat seperti ini. Tetapi ini adalah suatu summary dari pikiran daripada Rasul Paulus yang mengherankan sekali. Oleh karena Paulus mengatakan di sana kalimat seperti ini. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Tapi tidak titik. Oleh iman. Saya akan ulangi. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Oleh iman. Kenapa begitu? Jadi kita perlu tahu apa yang menjadi misteri daripada keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kalau disebutkan istilah kasih karunia, itu sama dengan prevenient grace. Itu sama dengan kelahiran baru. Jadi memang kamu diselamatkan oleh karena anugerah kelahiran baru. Karena kasih karunia. Tapi Paulus tahu. Tidak ada orang tahu. Siapa yang sebetulnya mendapatkan kasih karunia? Tidak ada orang tahu. Oleh sebab itu, Allah memberikan anugerah yang kedua. Anugerah yang kedua itu adalah iman. Supaya dengan iman, kamu bisa mengalami betul-betul kasih karunia itu hadir di dalam jiwamu. Lalu bagaimana caranya? Jadi saudara dan saya, kita tahu bahwa sebetulnya itu masing-masing kita itu mengklaim bahwa diri kita itu sudah diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 16 dan Roma pasal yang ke-10 kan dikatakan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka kamu akan selamat. Betul. Dengan mulut kita mengakui. Maka kita akan diselamatkan. Tapi siapa tahu kita betul-betul sudah diselamatkan atau tidak. Itu oleh karena apa? Oleh karena realitanya, itu kehidupan dari orang percaya. Meskipun sudah 20 tahun menjadi orang Kristen, kehidupan seringkali berputar-putar di dalam sesuatu lingkaran kecil yang itu-itu saja. Seorang yang bernama James Fowler itu mengatakan bahwa sebetulnya manifestasi dari iman Kristen itu ada 7 macam. Dan kita perlu hati-hati loh. Kita mengatakan sudah diselamatkan, tetapi manifestasi iman kita itu pertanda keselamatan sudah real atau belum. Nah, James Fowler itu mengatakan ternyata ada 7 macam. Nah, jikalau struktur jiwa kita itu masih sangat di bawah. Sehingga manifestasi dari keselamatan itu dia sebut sebagai undifferentiated faith. Itu undifferentiated faith adalah iman yang orang itu sendiri tidak tahu. Dia datang ke gereja setiap minggu, tetapi dia tidak tahu untuk apa. Pokoknya datang saja oleh karena apa? Dia tidak tertarik dengan firman Tuhan. Dia terus main HP. Barangkali pada saat dengan firman Tuhan dia tidur. Tapi nanti minggu depan datang lagi. Nah dia datang rajin seperti itu. Orang Kristen yang rajin sekali. Tapi realitanya dia tidak butuh Tuhan. Dia tidak mengerti apa yang dia cari. Nah itu namanya undifferentiated faith. Nah, apakah ada undifferentiated faith itu orang yang sudah diselamatkan? Nah, kalau struktur jiwanya lebih baik lagi sedikit, maka disebutkan intuitive projective faith. Nah, itu orang intuitive projective faith adalah orang Kristen datang gereja sekarang kalau ditanya, dia tahu alasannya. Saya senang sih di gereja. Kenapa senang?
Ya oleh karena saya suka suasana gereja. Saya suka musik. Saya suka persekutuan di gereja. Tapi orang itu tidak pernah baca Alkitab. Dan dia tidak tertarik dengan firman Tuhan. Dia cuma menyukai hal-hal tertentu aja di dalam kekristenan. Barangkali banyak temannya di gereja. Barangkali oleh karena dia diminta untuk main piano. Dan dia merasa dihormati. Tapi dia tidak tertarik dengan firman Tuhan. Itu namanya intuitive projective faith. Nah, orang Kristen seperti itu bisa setia sekali datang gereja. Apakah betul dia sudah diselamatkan? Kalau struktur jiwanya lebih baik lagi sedikit, barangkali disebutkan oleh Fowler itu mythical literal faith. Itu orang Kristen yang sudah punya alasan sekarang. Kalau ditanya kenapa kamu percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus? Iya, kalau aku sakit aku doa sama siapa? Kalau aku ingin tokoku supaya maju, aku minta tolong kepada siapa? Kalau aku ingin dapatkan pacar yang baik, aku doa sama siapa? Nah, orang mythical literal itu terus isi doanya cuma minta. Dia tidak tertarik dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kadang-kadang mythical itu artinya apa? Itu artinya nanti ada saat tertentu tingkah lakunya menjadi sangat istimewa. Mamaku kena cancer. Waduh, sekarang aku bukan cuma doa. Aku doa dan puasa 3 bulan. Supaya apa? Supaya Tuhan menyembuhkan mamaku. Tapi orang ini tidak tertarik firman Tuhan. Apakah orang ini adalah orang yang sudah diselamatkan? Kalau struktur jiwanya lebih baik lagi dikit, disebutkan sintetik konvensional. Nah, ini orang sintetik konvensional, ini sudah bisa copy paste. Sehingga dia bisa ngajar sekolah minggu, dia bahkan bisa untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang sulit, doktrin, teologi dan sebagainya. Karena apa? Dia sudah bisa menceritakan apa yang dia dengar di gereja. Tapi dia sendiri tidak bergaul dengan Tuhan. Dia tidak punya waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi orang ini kalau ditanya kenapa kamu percaya kepada Allah Tritunggal. Kan aneh sekali. Ya oleh karena itu ajaran gerejaku. Tapi dia tidak pernah mikir. Jadi saudara ini hanya orang yang copy paste. Nah baru orang itu betul-betul disebut ke orang yang bergaul dengan Tuhan. Jikalau levelnya mulai individuatif, reflektif. Nah ini orang mulai sadar. Tuhan kalau betul ada. Aku ingin kenal dia. Kalaupun yang khotbah di mimbar itu aku tidak tertarik. Oleh karena membosankan. Tapi aku percaya Tuhan menitipkan sesuatu melalui orang itu. Sehingga aku akan catat. Aku akan bawa pulang. Aku akan tanya kenapa Tuhan hari ini menyingkapkan kebenaran itu kepadaku. Bagaimana aku mengaplikasikan? Nah, saudara kembali kepada soal Efesus pasal 2 tadi. Jadi, ini baru bisa difahami jikalau iman sudah menggejala di dalam bentuk. Munculnya dorongan, keinginan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Jikalau iman belum mewujudkan diri di dalam keinginan mengenal Tuhan secara pribadi, bagaimana kita tahu bahwa kita betul-betul orang yang sudah diselamatkan? Makanya Paulus itu mengatakan, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia itu sendiri kita tidak pahami, tapi iman akan menolong kita. Jadi iman itu akan memakai semua sarana rohani yang ada di dalam tubuh darah daging manusia. Yang disebut sebagai spiritual means. Di dalam tubuh manusia ini Tuhan memberikan macam-macam sarana rohani yang iman bisa pakai. Misalnya aja pada saat saudara mendengarkan khotbah. Saudara memakai otak saudara untuk fokus sebagai sarana rohani. Saudara memakai hatimu untuk ingat akan apa yang Yesaya itu katakan. Allah itu bersemayam di tempat maha tinggi. Tetapi dia juga hadir di dalam jiwa orang yang broken and contrite. Jadi Allah itu hanya hadir di dalam jiwa orang yang remuk. Jadi saudara bisa tidak membuat hatimu remuk. Tidak berdaya, tidak berlayak di hadapan Tuhan. Nah, meskipun itu saudara bisa hadirkan dalam waktu cuma semenit, 5 menit. Tetap waktu 5 menit itu saudara akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam jiwamu.
Pada saat saudara fokus, tiba-tiba saudara nanti akan bertemu dengan Tuhan. Waktu 5 menit, aneh sekali. Makanya pengalaman dengan keselamatan dimulai hadir. Dan kalau itu di-repeat, diulang-ulangi, maka saudara mengalami perubahan. Jadi pada saat saudara-saudara bersama dengan saya, kita berbicara mengenai realita hidup yang kadang-kadang sulit. Tetapi sama seperti yang saya ceritakan mengenai janda yang dicerai yang kemudian mengambil lagi suaminya tadi. Meskipun dirinya sendiri marah, benci, muak. Tetapi pada saat dia itu mau nurut kepada Tuhan. Meskipun waktu setengah jam itu diam. Barangkali melayani suaminya. Meskipun dengan marah sekali. Tetap dia itu memberikan hati untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Itu ajaib sekali. Saudara, di dalam tubuh darah daging kita. Ada ratusan sarana rohani. Di mana Yesus mengatakan jikalau kamu tidak menjadi sama seperti anak kecil, kamu tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu ada orang tanya, bagaimana aku bisa menjadi seperti anak kecil? Pasti bisa. Yaitu apa? Oleh karena kamu diberikan Roh Kudus untuk menolong sehingga bisa membuat jiwamu seperti anak kecil. Anak kecil itu bukan childish. Anak kecil itu childlike. Nah, pada saat kita menjadi childlikeness, maka Kristus itu akan hadir. Daud mengerti ini. Di dalam Mazmur 131, Daud itu mengatakan apa kepada Tuhan? Tuhan, aku tidak lagi mau berpikir yang terlalu tinggi-tinggi dan besar. Aku tidak mau menjadi orang yang arogan dan tinggi hati. Aku hanya ingin menjadi seperti anak yang baru disapih. Duduk di kaki mamanya. Barangkali memegangi akan baju mamanya. Itu ada di dalam Mazmur 131, saudara. Jadi Daud mengerti bagaimana memakai sarana rohani menjadi childlikeness. Dan pada saat dia memakai itu, barangkali itu hanya terjadi setengah jam. Itu adalah kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dan pada saat itu pengalaman dengan keselamatan, dengan kelahiran baru, dengan kasih karunia itu menjadi real. Dan sama seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 itu. Pada saat pasal yang ke-15 pada saat dia mengatakan, aku ini adalah pokok anggur. Kamu adalah carang-carangku. Pada saat kamu abide in me. Ya, pada saat kamu nempel padaku. You will bear much fruit. Kamu akan berbuah-buah banyak. Jadi saudara, apa yang kita sedang bicarakan? Saya percaya setiap keluarga itu adalah keluarga yang punya masalahnya sendiri. Apalagi jika punya suami atau istri dengan latar belakang dari keluarga yang mungkin kurang begitu baik. Oleh karena apa? Latar belakang keluarga kadang-kadang membuat manusia pun bahkan konsep-konsep mengenai Allah itu menjadi kacau balau. Seorang yang bernama J.B. Philip itu sampai mengatakan dalam bukunya, Your God is too small. Oleh karena dia menulis buku yang sama seperti yang John Calvin pernah katakan satu kalimat seperti ini. Remember, ingat, human mind, pikiran manusia, is an idol factory. Pikiran manusia itu adalah pabriknya berhala. Oleh karena manusia tanpa sadar, apa yang mereka pikir mengenai Allah, sebetulnya produk daripada pengalaman dengan kedua orang tuanya. Ada ratusan pengalaman orang tua yang saudara-saudara alami. Saudara tidak sadar. Tapi pada saat berhubungan dengan Allah, saudara memakai jiwa yang seperti itu. Bayangkan ya, orang tua yang baik. Baik ini bukan orang tua yang jahat. Yang inginkan supaya anaknya tuh pinter. Sehingga anak dari kecil dileskan ini, leskan itu, leskan ini. Disuruh belajar supaya nilainya bagus. Oke, baik ya. Baik toh orang tua ini. Tapi dalam jiwa anak ini sudah terbentuk suatu jiwa dengan pola tertentu. Yaitu apa? Hidup ini aku terus dituntut. Aku capek. Nanti ikut Tuhan, you juga begitu. Selalu merasa, it's not fun. Aku tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak pernah bisa dipuaskan. Hari ini aku nurut ini, Tuhan nuntut lebih lagi. Nurut ini, Tuhan nuntut lebih lagi. Capek aku. Jadi tidak ada happiness, tidak ada joy, tidak ada sukacita di dalam Tuhan. Kenapa begitu? Oleh karena pengalaman dengan orang tua. Bayangkan, ini cuma satu. Apalagi kalau orang tua yang kurang baik. Jadi saudara bisa membayangkannya. Konsep-konsep kita mengenai Tuhan pun
Itu seringkali terbentuk pada masa kecil. Tapi regardless of who you are, apapun juga kamu itu, kita tidak boleh putus asa. Oleh karena Tuhan itu menghadirkan Roh yang kudus, bahkan memberikan kepada kita anugerah kedua, yaitu disebut iman. Pada saat yang impossible itu, kita bisa menjadi possible pada saat kita menghidupkan iman ini. Di mana tadi iman memakai sarana-sarana rohani. Dan saudara itu akan mengalami kehadiran Tuhan. Sehingga melalui itulah keluarga kita ada hope untuk menjadi keluarga yang bertumbuh. Meskipun pertumbuhan tidak seperti apa yang orang lain itu lihat. Bahkan pertumbuhan yang orang lain lihat, Tuhan kadang-kadang menilainya beda. Saudara kenal presiden kita yang kita cintai, Habibie. Nah, ternyata dia tuh punya kehidupan rumah tangga yang bagus sekali. Saya lihat filmnya tuh Ainun itu, Habibie dan Ainun. Ya, dua orang ini orang yang saling mencintai. Orang ini saling menghormati. Orang ini tahu bagaimana itu mutually itu punya loyalty dan faithfulness. Setia sekali mereka. Bahkan sebelum Habibie meninggal, setiap minggu selalu membawa kuntum bunga mawar. Selalu pergi ke pusara dari Ainun. Itu keluarga yang baik. Tapi Alkitab mengingatkan, apapun kebaikan yang manusia itu bisa buat, di hadapan Tuhan itu beda sekali. 1 Korintus pasal 13 itu dikatakan, apapun yang terbaik yang manusia itu bisa produk, bisa hasilkan. Bahkan jikalau kamu rela mati dibakar untuk suamimu atau istrimu. Bahkan jikalau saking baiknya, kamu bisa memberikan semua hartamu, bendamu untuk orang lain. Jikalau itu bukan buah roh, bukan hasil dari kebaikan oleh karena Yesus Kristus Tuhanmu. Itu hanya seperti bunyi gema dari gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Kenapa begitu? Nah saudara, ini adalah anugerah yang khusus yang Tuhan sediakan. Hanya untuk orang-orang yang percaya. Jadi arti dari pertumbuhan rohani, itu bukan pertumbuhan keluarga. Bukan pertumbuhan menurut kriteria dan penilaian yang dunia ini lihat. Meskipun itu juga perlu kita belajar. Kita kan belajar saling mengasihi, kita belajar saling menerima, kita belajar saling mengampuni. Tetapi di dalam Tuhan lebih jauh dari itu. Oleh karena Tuhan ingin menghadirkan seluruh rencananya yang kekal melalui kehidupan pernikahan saudara. Bila Tuhan memberkati setiap kita yang mendengar dan memikirkannya, apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Oleh karena kami tahu betapa khusus dan istimewanya kami di hadapan Tuhan. Dan kami bisa mengagumi orang-orang yang menikah dengan sangat baik. Tetapi kami seharusnya mengagumi dan menginginkan pernikahan sesuai dengan God purpose. Sesuai dengan tujuan dari Allah. Berkati Tuhan. Di tengah kehidupan rumah tangga kami yang mungkin bermasalah. Tetapi kami tidak putus asa. Oleh karena kami boleh mempunyai Tuhan yang memberikan pengharapan. Yang di dalam Dia kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam rumah tangga kami. Berkati kami semua dan dengarkan seluruh sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Biar firman ini boleh kita renungkan sepanjang hidup kita, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan dan menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Hitung Berkat-Mu. Persembahan dapat saudara-saudara berikan melalui aplikasi digital seperti yang tertera di layar saudara-saudara, atau saudara-saudara bisa transfer melalui rekening BCA nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus.
Biarlah kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi kita semua dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat yang begitu berkelimpahan, firman Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Dan biarlah juga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, Tuhan boleh sekali lagi menggugah kami, supaya kami makin menggantungkan diri kami kepada Tuhan, menggantungkan hidup kami kepada anugerah Tuhan semata. Terima kasih juga untuk persembahan yang boleh kami berikan saat ini. Biar persembahan ini juga boleh jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini, membantu orang-orang sekitar kami, dan juga membantu memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga untuk anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biar juga Tuhan memberikan berkat dan berkelimpahan kepada mereka, damai sejahtera dan ketenangan dalam hati mereka, sehingga mereka juga Tuhan makin hari juga makin mengenal Tuhan. Kami bukan hanya melayani sebagai rutinitas, namun biarlah kami hari demi hari, minggu demi minggu, juga makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Dan kami tahu siapa yang kami layani. Terima kasih sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara silakan duduk. Berita pengembalaan. Salam sejahtera seluruh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menyapa setiap kita dan kehidupan kekeluargaan kita bisa bertumbuh di hadapannya. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih pada Pendeta Yakub Susabda yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Saya mau menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan berita penggembalaan gereja. Saudara, Minggu 23 Mei akan kita melakukan baptisan dewasa dan sidi di kebaktian umum yang pertama jam 7.30. Mohon perhatian untuk seluruh peserta baptis dan sidi bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Calon baptis dewasa dan sidi sebagai berikut: Claresta Juliana Halim, Seuliha. Kemudian yang sidi, Andrew Lichardi Tanasal, Auleria Priscilla Tanasal, Fandi Septian Alexandro, Natasha Wiguna, Nicole Karina Tandiarta, Stephen Harsojo, Timothy Tan, Tiffany Tan. Kemudian kedua, Sabtu 29 Mei
ada pembinaan bagi seluruh keluarga besar gereja GKY Karawaci jam 5 sore melalui aplikasi Zoom ya. Temanya adalah bagaimana gereja Tuhan pasca pandemi yang dibawakan oleh Guru Jinjil Hendro Lim, dosen dari STT Aman Agung. Saudara sekalian, berkaitan dengan pembinaan ini maka akan dilakukan survei. Karena itu diharapkan saudara bekerja sama sehingga ini menjadi sungguh bermakna bagi kita, bagi gereja, mengisi melalui link yang akan dibagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian berikutnya mengundang setiap Rabu kita bisa bersama-sama untuk beribadah melalui kebaktian doa secara online. Saya mengundang seluruh jemaat bisa berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Saudara sekalian, kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全力爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.